Oke, shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kurang keras. Shalom. Masih 10 orang. Shalom. Haleluya, luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita pada hari ini di PDMNC Center. Kita mau letakkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau manifestasikan, mau katakan, kami mau mengasihi Engkau Yesus. Kami memiliki kerinduan yang luar biasa hari demi hari, setiap hari. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau selalu mencari Engkau di dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan. Yes. Aku mengasihi Engkau Yesus.
berikan Bapak Ibu waktu untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kadang kita sebagai manusia lupa dengan tujuan hidup kita. Hari-hari kita mungkin berjalan selalu menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita selalu bicara pada orang, saya mampu, saya bisa. Semua masalah kecil di hadapan saya. Kadang kita berpikir seperti itu. Atau bahkan hari-hari yang kita lalui semua berjalan seperti biasa, dan itu sudah biasa kita lakukan, sehingga kita lupa akan arti tujuan hidup kita. Kita lupa akan rasa syukur kita kepada Tuhan. Padahal di balik itu semua ada Tuhan Yesus yang tetap setia menunggu kita, selalu melihat kita, bahkan tanpa kita minta pun. Ketika kita di dalam pencobaan ataupun masalah berat, Tuhan tetap hadir membukakan jalan untuk kita. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tujuan hidup kami Yesus ya Tuhan. Kau dahsyat, Kau dahsyat, menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk Yesus, hidup kami hanya untuk Hati-Mu. Beri kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu kembali tempat ini, di mana kami rindu untuk memuliakan nama-Mu, bersyukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh-Mu menyala-nyala di dalam hati kami. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan menjadi saksi hidup Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa jahat, kuasa gelap yang mengganggu konsentrasi kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau usir Tuhan dari tempat ini. Kau saja yang beracara Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau yang luar biasa, hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Haleluya. Cuma bersama-sama katakan amin. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari lihat kanan kirinya, berikan senyum yang luar biasa, dan berikan salam sambil katakan Tuhan mencintaimu. Haleluya. Sukacita Natal sudah hadir, amin. Karena Tuhan selalu hadir, Dia hadir untuk kita, amin.
Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja damai dalam kehidupan kami. Yes. lebih dari apapun yang kami butuhkan. Tuhanlah kebutuhan kami satu-satunya. Lebih dari siapapun yang kami harapkan kehadirannya di tempat ini. Tuhan, Kaulah yang kami nantikan.
Karena kami percaya Kaulah sumber kehidupan. Di luar Tuhan hanya ada kebinasaan. Di luar Tuhan hanya ada kegelapan. Oleh karenanya Tuhan, kami datang berkumpul siang hari ini. Kiranya Tuhan menyampaikan pesan-Mu, nasihat-Mu, agar hidup kami baik-baik saja. Bukan hanya di bumi ini, tetapi baik-baik saja juga di kekekalan. Tolonglah kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pertama kali saya datang ke tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu pengurus yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, nama saya Frankie Chong. Saya salah satu full timer hamba Tuhan di salah satu sinode di Jakarta. Selain itu juga saya sebagai salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Jadi saya associate professor untuk salah satu bidang studi yang ada di university itu. Jadi memang panggilannya guru. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu sekalian senang ya, karena saya menganggapnya jadi mahasiswa di kelas saya, di kelas doktoral gitu ya. Namun hari ini kita dipertemukan dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak bermaksud untuk mengganggu kebahagiaan Bapak Ibu. Tidak bermaksud mengganggu. Tetapi apa yang saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang realistis. Sesuatu yang sangat realistis dan bersifat universal, dapat diterima oleh semua manusia dari kalangan manapun, dari kalangan kepercayaan keyakinan manapun. Yang namanya manusia pasti akan mengalami hal-hal ini. Apa itu? Jadi Bapak Ibu, judul kita kan adalah kematian yang menghidupkan. Apa itu maksudnya? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, manusia itu menunggu 3 hal sebetulnya. Saya sudah katakan apa yang saya sampaikan pada bagian awal ini sesuatu yang sangat realistis, sangat logis, dan dapat diterima secara universalis semua kalangan manusia. Mengenai 3 hal yang akan dihadapi oleh manusia. Yang pertama adalah masalah. Bapak Ibu, ada yang bebas dari masalah siang hari ini? Gak punya masalah. Oh iya, saya lupa. Saya punya istri 1, anak 3. Jangan dibalik ya. Istrinya 1, anak 3. Gitu ya. Yang pertama, jadi tahun depan saya akan punya mantu. Mantunya itu adalah mahasiswa saya juga. Jadi saya tahu calon mantu saya. Gitu. Itu yang perempuan. Yang kedua, sekarang lagi studi di luar, ya. Dan yang ketiga SMA, ya. Bapak Ibu ada yang nggak punya masalah? Ada? Jalan baik-baik di jalan, naik mobil, udah teratur nih, ada aja ditabrak. Bapak Ibu nggak nabrak, orang nabrak. Bapak Ibu teratur, orang nggak teratur. Apalagi kalau kita dengar pemotor, lihat. Jadi satu keadaban sebuah kota, lihat perilaku orang di jalanan. Jadi ada satu penelitian mengatakan kalau keadaban manusia di jalanan dapat lihat nilai keadaban dari penduduk sekitar kita. Kita bukan rahasia lagi kita menemukan bahwa orang-orang bisa naik motor tapi nggak punya etika bermotor, bisa bawa mobil tapi nggak punya etika bermobil gitu. Udah benar-benar ditabrak. Ya belum lama ini satu jemaat mau pergi ke gereja, ternyata terhalang nggak bisa pergi gereja. Kenapa? Karena ditabrak dari belakang. Banyak saksi mengatakan, iya Bapak ditabrak. Banyak saksi. Polisi juga bilang, iya tabrak. Tapi namanya manusia tetap aja nuntut. Karena yang bersangkutan nggak mau panjang lebar, ya udah dikasih uang santunan. Lihat saja Bapak Ibu.
Baiklah Bapak Ibu nggak punya masalah, tapi orang di sebelah Bapak Ibu punya masalah. Yang punya suami dan istri, sudah punya keluarga, suami nggak punya masalah, istri punya masalah. Keluarga nggak ada masalah, orang tua punya masalah. Permasalahan harta warisan, permasalahan relasi. Nampaknya tidak ada yang kebal terhadap permasalahan itu. Maaf, sekalipun kau anak Allah. Bukankah Ayub berkata, firman Tuhan berkata, tidak ada yang orang sesaleh, sejujur Ayub pada waktu itu. Di belahan bumi utara tidak ada yang sesaleh Ayub. Tapi lihat bagaimana Ayub menghadapi realitas yang begitu menyedihkan. Jadi Bapak Ibu, manusia dari kalangan manapun termasuk orang-orang Kristen tidak punya imunitas, kekebalan, kekuatan untuk menghadapi permasalahan. Tidak ada yang bisa lolos. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda memiliki masalah, anggap itu sebuah bagian daripada sebuah kehidupan. Jangan kau marah kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku begini? Kenapa nggak dia saja? Itu egois namanya. Jadi kalau masalah datang pada hidup anak-anak Tuhan, pasti Tuhan yang merancang hidup. Percayalah, segala sesuatu turut bersama bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, termasuk masalah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menuduh Tuhan sebagai pihak yang berbuat tidak patut ketika permasalahan itu datang dalam hidupmu. Anggap itu bagian daripada proses kehidupan. Kira-kira yang kedua apa ya? Yang pasti kita hadapi. Pertama masalah, kedua sakit. Sakit. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun manusia lahiriah kami semakin menurun, merosot, jelas. Secantik, seganteng, serupawan Bapak Ibu sekarang, tinggal tunggu saja waktunya. Hari ini kan masih kencang pipinya kan? Masih kencang. Nanti 10-20 tahun lagi mulai dia bergaris horizontal, ya, vertikal, zigzag, longsor. Salah saya Pak? Tinggal tunggu saja. Usia 55 tahun, tinggal tunggu saja 10 tahun lagi. Longsor, I guarantee you. Pasti. Jadi anak-anak muda, saya lihat yang melayani hari ini anak-anak muda seger-seger, puji Tuhan, masih muda cari Tuhan, masih muda melayani Tuhan. Nanti kalau longsor makin setia. Apalagi manusia pasti menghadapi masalah, tidak akan pernah akan pernah lolos. Dia tidak punya masalah, orang lain yang dia sayangi punya masalah. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, jelas mati. Jadi Bapak Ibu, kata mati atau diksi mati itu bukan merupakan hal yang horor. Saya bukan sedang mendebarkan cerita horor Bapak Ibu kepada Bapak Ibu atau mengurangi kebahagiaan Bapak Ibu. Bukan, tapi saya ingin menyampaikan satu hal yang realistis. Ada satu kalimat dalam bahasa Latin disebut dengan memento mori. Memento mori. Ada satu gerbang di salah satu kota, besar tulisannya memento mori. Tahu artinya memento mori? Ingatlah hari kematianmu. Memento mori, ingatlah hari kematianmu. Jadi Bapak Ibu, saya sedang tidak menebarkan satu ketakutan, horor, cerita mengerikan, tetapi realistis. Bapak Ibu punya kendaraan, diasuransi nggak? Diasuransi. Pasti ketabrak? Belum tentu. Tapi kalau ketabrak, makanya asuransi jadi antisipasi, jadi mitigasi. Yang belum pasti saja Anda asuransikan. Rumah kita asuransikan. Takut kebakaran. Sudah kebakaran belum? Belum. Kalau kebakaran,
antisipasi, mitigasinya dengan asuransi. Belum kejadian loh. Mobil motor kendaraan kita belum tentu kecurian loh. Belum tentu tertabrak loh, kita asuransikan. Rumah kita belum tentu terbakar, kita asuransikan. Tapi hidupmu tuh pasti mati. Saya pasti mati. Persiapan apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Saya bukan ingin membangkitkan rasa pesimistis, saudara ya. Udah kalau gitu kita, bagaimana Pak kalau begitu? Ya udah kita diam-diam aja deh, nggak bisa. Bapak Ibu dan saya harus wake up, sadar, early. Bahwa 1 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. 1 menit itu bisa terjadi perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Dalam satu pesta beberapa jemaat yang ya kaum berada gitu, lagi ngobrol-ngobrol pernikahan anaknya, lagi ngobrol-ngobrol di tengah pesta, telepon masuk, halo Pak, tolong Pak, Bapak harus segera ke RSCM. Waduh, kalau dengar RSCM kan orang udah lemas loh. Masih ingat ya pesta tadi? Masih ingat? Lupa. Apalagi kalau benar-benar RSCM itu adalah anaknya kecelakaan dan tewas di tempat. Cerita bisa lain. Jadi hal-hal yang pasti ini harusnya menarik perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita masih ada di tempat ini, darah masih mengalir tanpa gangguan, nafas tarikan dan embusannya tanpa gangguan, Bapak Ibu harus bertanya, why am I here, Lord? Kenapa aku ada di sini? Dan buat apa aku ada? Tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana atas hidupku. Pasti Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, coba kita lihat salah satu firman Tuhan. Satu Tesalonika 4. Maaf sebelum ke 1 Tesalonika, coba buka Kolose 3 ayat 5. Maaf, Kolose 3 ayat 5. Oke, saya bacakan buat kita semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu bisa baca seluruh bagian-bagian ini. Apa yang menjadi kategori yang duniawi itu? Ada percabulan di situ, ada kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, garang, tidak suka diatur, mau menang sendiri. Jadi Bapak Ibu dan saya harus sering, rajin membaca keadaan hidup ini. Bacalah buku hidup Anda dengan rajin. Itu adalah Anda melakukan antisipasi, mitigasi sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau Bapak Ibu dan saya belum mati manusia duniawinya, jadi Kristen puluhan tahun tapi bohong masih jalan, ke gereja tapi rasa tersinggung nggak pernah lenyap, gila hormat, ngejar pujian dari manusia, berpikirnya kompleks. Seharusnya sederhana, tapi Bapak Ibu berpikirnya kompleks. Firman Tuhan mengatakan ampuni musuhmu. Kita mulai berpikir begini, enak aja, kan dia yang salah Pak. Tuh kompleks kan? Sederhana, ampuni musuhmu. Tapi di sini karena kepintaran kita udah waduh ngejelimet. Dia yang salah Pak, dia harus minta maaf kepada saya Pak, bukan saya yang harus minta maaf kepada dia. Kompleks. Saya garanti 100% dari antara Anda yang hadir semua berpikir kompleks, nggak sederhana. Mau bukti? Saya kasih satu instrumennya. Bapak Ibu lihat jari saya dan lihat berapa jumlahnya. Ya, ini berapa?
Pinter loh, 4 ya. Kalau ini ini 4. Lihat jari saya ya, ini 4. Kalau ini 2, ini 1. Tuh, Bapak Ibu kompleks kan? Ada very simple. Ketika saya berikan nanti clue-nya, Bapak Ibu kan bilang begini, dasar Frankie, kurang ajar. Saking sederhananya kita terlalu kompleks berpikir manusia. Saya ulang lagi. Ini berapa? Mama. Saya nggak mainin Bapak Ibu, saya nggak mainin loh. Saya cuma kasih tahu berapa kompleks kita berpikir dan tidak bisa sederhana. Kenapa orang Kristen masih berantem? Padahal firman Tuhan sudah ada bilang, sedapat-dapatnya kalau hal itu berlangsung kepadamu, jadilah pendamai. Sederhana bukan? Tapi kenapa masih berantem? Kompleks. Bapak Ibu rata-rata kompleks. Ulangi lagi. Ini berapa? 4. Udah mulai tahu nih. Betul Bu, 4 Bu. Tuh. Kalau ini Bu? Bu? Udah mulai cair. Bu? Halo? Bukan. 2. Percayalah, saya nggak mempermainkan Bapak Ibu, benar. Ini, nah 4 mulai ketemu nih. Ini betul nih 4. Kalau ini 4. Kalau ini tuh, oh belum connect ya. 2. Kalau ini 1. Ini 3. Ini ya, diam-diam ya Bu ya. Very simple, right? It's a very simple. Tapi 99% of you is very complex person. Bu sini Bu. Sini Bu. Saya nggak main-main kan. Ibu kasih tebakan sama teman-teman Ibu. Kasih. Saya tebak 7. Itu 7. 2. Lagi Bu. Dan mabok yang lain Bu. Lagi Bu. 5. Ih, udah mulai nyaut ya. 1 terus 5. 2 orang. Terima kasih. Nggak ada hadiah ya Bu. Ibu jangan kasih tahu Bu, biar mikir Bu. Begitu sederhananya sampai nggak kelihatan. Firman Tuhan itu sederhana. Matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi. Sederhana. Bapak-bapak yang udah menikah, nggak boleh ada perempuan lain selain istrimu. Nggak boleh ada nama keluar satupun perempuan di luar istrimu. Sederhana. Hai istri-istri, taatilah suamimu, hormati, hargai. Tapi yang terjadi banyak pernikahan Kristen diambangkan cuma perceraian. Kenapa? Kompleks. Perseteruan di kantor, pakai ilmu kodok. Ada tau kodok kata gitu ya. Atas ngejilat set, bawah nendang. Itu bisa dilakukan juga oleh anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, orang-orang Kristen bisa. Yang sederhana jadi kompleks. Matikanlah dalam dirimu, biarlah firman Tuhan ini menghampirimu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sedang mempertaruhkan hidup matimu di kekekalan. Saya baru saja pulang dari Ukrida, universitas di daerah Kebonjeruk. Dan di sampingnya ada rumah duka. Hanya segitu aja manusia. Usia 65 tahun kena kanker paru, gak lama. Tetap
Sampai saya katakan dalam ibadah itu, mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau engkau percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama. Saudara, suatu saat kita akan tinggalkan dunia, dan setelah itu kau akan dikumpulkan kemana? Perjuangkan itu mulai sekarang. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu, dan kami terus diingatkan bahwa kematian merupakan kepastian. Tolong kami Tuhan agar sisa hari kami ke depan kami tidak bersalah kepadamu. Tolonglah kami Bapa agar kami dapat menyenangkan Tuhan, dan suatu ketika nanti Tuhan pun akan menyenangkan kami. Tolonglah rekan-rekan hamba-hamba-Mu di tempat ini yang telah beribadah dengan setia. Tuhan berkati persekutuan ini menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hambanya atas firman yang luar biasa, kepada Bapak Dr. Frankie. Sungguh memberkati kita semua dan juga menjadi pengingat di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat pengumuman. Untuk pengumuman minggu ini, PDMNC Center doa bersama diadakan setiap hari Senin jam 16 Desember jam 6 sore di gedung iHub lantai 4. Kemudian ada PIC-nya dengan Pak Hans berikutnya. Dan MNC Group ibadah off air dengan tema menjemput seorang anak. Natal MNC Group diadakan hari Selasa tanggal 17 Desember jam 6 sore di studio RCTI Plus dengan pembicara Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Berikutnya, untuk ibadah minggu depan, pembicara Pastor Dr. Edi Simajuntak di tempat ini seperti biasa jamnya. Dan untuk laporan kas persembahan di depan untuk saldo akhir per Desember di 5.844, dan bagi Bapak Ibu yang mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan bisa menghubungi PIC yang ada di depan. Berikutnya, dan kita juga mengundang bagi Bapak Ibu yang mempunyai talenta atau kerinduan untuk melayani sebagai aser multimedia atau pemain musik, singer, bisa menghubungi PIC yang ada di layar. Dan berikutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah apa yang kami berikan tentunya berguna untuk bangunan kerajaan-Mu tempat ini. Allah yang baik Tuhan, ada nama saya kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Haleluya. Dari pulau dan benua, selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus ya.
saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah kita. Dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di tengah segala aktivitas kami di siang hari Tuhan. Kami bersyukur buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah nama Tuhan disenangkan, dipermuliakan Tuhan di setiap ibadah kami. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Preki Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami terima Bapak, yang mengingatkan kami Tuhan Yesus. Bapak, biarlah Tuhan ketika kami masih ada di tempat ini Tuhan, ketika kami masih ada di dunia ini Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang menjadi berkat, menjadi terang di mana kami berada Tuhan. Terkhusus Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami di tempat ini Bapa yang baik, biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan juga Kamu berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, jemaat PD MNC Group ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, yang mungkin kami dalam keadaan ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan tuntun kami Bapa. Tuhan menolong setiap kami Bapa yang baik, memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan kami Bapa. Mungkin ada di antara kami mungkin yang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat dilepaskan, yang bersusah hati menerima penghiburan yang daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kamu menolong kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, Bapak Preki yang sudah Tuhan utus ke tempat ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin tambah-tambahkan hikmat. Bapak pakai dia Tuhan sebagai seorang gembala yang melayani Tuhan sebagai full timer, dan juga sebagai seorang tenaga pengajar Tuhan Yesus. Tuhan Kamu berkati, Tuhan semakin pakai dia Tuhan sebagai alat di tangan-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dia dalam keluarganya, dalam segala aktivitasnya Tuhan, dalam pelayanannya dalam nama Yesus Kristus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada siang hari Tuhan. Ada WL singer, para pemain musik, multimedia, sound system Tuhan, bahkan juga Tuhan ada kolektan, aser, bahkan semuanya Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari Tuhan. Berkati Tuhan, semakin perlengkapi kami Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan roh yang rela, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua Tuhan pengurus-pengurus PDMMC di tempat ini Tuhan berkati, dari ketua, para seksi-seksi yang ada Tuhan. Tuhan Kamu berkati, berikan kami Tuhan kesehatian Tuhan untuk melayani bersama-sama Tuhan di tempat ini Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa untuk MNC Group Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pencapaian-pencapaian MNC Group Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan di MNC Group Tuhan. Yesus berkatilah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap unit-unit yang ada di MNC Group ini Tuhan boleh semakin berkembang, boleh semakin bertumbuh Bapa yang baik, dan boleh mendapatkan hasil-hasil yang maksimal Bapa.
Berkati setiap karyawan-karyawan yang ada Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai para staf-staf dan juga semua outsource yang bekerja Tuhan di MSC Group ini. Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Terkhusus Tuhan hamba-Mu Bapak Harita Nusijubio, Tuhan Kau berkati Bapak yang baik. Tuhan juga memberkati istri, anak-anak, menantu, cucu, dan semua keluarga besarnya. Tuhan berkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari setiap desa-desa, setiap kota-kota, setiap wilayah Indonesia, pulau-pulau Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati, Tuhan berikan kedamaian atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan curahkan shalom atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Dijauhkan Tuhan dari segala teror-teror, dijauhkan Tuhan dari segala niat-niat si jahat Bapa atas bangsa kami ini, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami, daripada presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, para anggota DPR, bahkan pemerintahan kami, dari gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat yang terendah juga Tuhan Kau berkati. Taruhkan hikmat marifat bagi mereka Tuhan, untuk boleh mengerjakan semua pekerjaan, tugas-tugas mereka Tuhan dengan baik dan benar, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sempurnakanlah Tuhan setiap doa dan permohonan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, permata-permata hatinya Tuhan, kembalilah dalam pekerjaan-Mu. Jadilah terang di tengah kegelapan dunia ini. Jadilah Engkau garam yang menggarami lingkungan-Mu, keluarga-Mu, komunitas-Mu, yang akhirnya melewati kehidupan-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang demikian suatu ketika pasti sangat diperhatikan Tuhan. Orang-orang menjadi terang dan menjadi garam di dunia ini akan ditandai Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati orang-orang demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kiranya kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga turun atasmu. Cinta kasih dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus menyertaimu, dalam persekutuan Roh yang Kudus memimpinmu hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh.